Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alan Sofan di mata kuliah Bioteknologi Perlindungan Tanaman. Dan kali ini materi yang akan saya bawakan adalah tentang epigenetik dan juga bagaimana peluangnya untuk kita implementasikan dalam isu-isu perlindungan tanaman. Jadi materinya judulnya cukup ringkas, yaitu tentang epigenetik. Pernahkah ada yang mendengar tentang epigenetik? Oke. Langsung saja kita lihat ya dua gambar ini. Kita mungkin sering lihat ya, ada apa namanya bayi kembar ya, ada teman-teman kita yang mungkin kembar gitu ya. Tetapi kadangkala secara visual mereka tampak kembar sama gitu ya. Kita tidak bisa membedakan. Tetapi kadangkala mereka punya kemampuan yang berbeda, mereka punya perilaku yang berbeda. Dan tidak hanya itu, boleh jadi mereka punya kerentanan terhadap penyakit yang berbeda. Seperti halnya pada gambar yang di sebelah kanan, yaitu kucing. Ya. Kucing itu kucing kaliko yang kemudian warnanya bisa berubah-ubah ya, karena ada faktor epigenetik yang terkait dengan inaktivasi kromosom X ya, yang menentukan pewarnaan dari kucing tadi. Nah, ini mungkin lebih jelas, yaitu pada sebuah artikel yang dirilis tahun 2006, yaitu ada dua tikus. Yang paling kiri adalah tikus yang warna kuning, gemuk gitu ya, itu adalah ibu. Ya. Anaknya tidak seperti ibunya. Apa yang terjadi? Jadi begini, ibu dari tikus ini, yang kuning itu ibunya ya, dia itu memiliki gen yang disebut dengan agouti-gen. Ya. Gen agouti ini menentukan warna tikus menjadi kuning, kemudian dia jadi mudah lapar sehingga menjadi gemuk, plus dia juga menjadi rentan terhadap kanker atau diabetes. Nah, hanya dengan merubah pola makan, anaknya kemudian tidak memiliki ekspresi agotigen seperti ibunya, ya. Karena ibunya itu ada gen yang namanya agouti yang kemudian terekspresi sehingga menjadi seperti itu, ya, warna kuning, gemuk, kemudian apa namanya rentan terhadap penyakit kanker dan diabetes. Dengan merubah makan saja, ternyata agotigen itu bisa diturunkan ekspresinya, ya. Jadi dan itu dilakukan tanpa merubah uh, nukleotida satupun dari material genetik yang dimiliki oleh ibunya. Nah, ini sesuatu hal yang luar biasa. Nah, ini adalah gambar yang untuk menjelaskan yang tadi. Jadi ketika ibunya memiliki makanan yang normal, maka seharusnya anaknya itu memiliki rasio 5 memiliki agouti-gen dan 2 tidak mempunyai ekspresi agouti-gen yang cukup ya. Jadi agouti-gennya itu aktif ya. Nah, dengan memberikan diet yang berbeda, yaitu dengan menambahkan vitamin B12, folic acid dan sebagainya, ekspresi dari agouti-gen ini bisa di switch off sehingga bayi-bayi sehat akan lahir lebih banyak. Nah, inilah yang disebut dengan epigenetik ya. Faktor lingkungan ini mempengaruhi proses ekspresi gen. Ya, faktor lingkungannya apa? Ya makanan itu tadi. Jadi dengan memberikan makanan yang berbeda, ekspresi dari sebuah gen akan berubah tanpa merubah satu pun nukleotida dari material genetik yang terkait gen tadi tentu saja. Nah, kita mungkin perlu ingat kembali ya, ada konsep yang disebut dengan gene silencing, gene editing ya. Keduanya sebetulnya dalam rangka menekan ekspresi gen tertentu. Misalkan gene silencing itu misalkan kita mengaplikasikannya untuk gen-gen yang terkait mungkin sesuatu yang buruk, misalkan gen terkait kanker atau gen-gen yang terkait apa namanya yang mengarah ke penyakit, itu kita silence supaya kemudian tidak membawa efek negatif. Atau kita kemudian mengedit, ya, merubah susunan nukleotidanya supaya ekspresinya berubah. Kalau silencing kita berarti kita seluruh gennya kita silence. Gene editing kita rubah gennya. Nah, di antara dua teknologi yang sedang
sedang digandrungi para peneliti, kemudian muncul epigenetik. Ya. Epigenetik itu tidak seperti gene silencing atau gene editing yang merubah nukleotidanya. Epigenetik sama sekali tidak merubah nukleotida, ya, tetapi merubah pada faktor yang disebut dengan faktor epigenetik. Nah, faktor inilah yang kemudian menentukan ekspresi dari gen. Dan saya pikir epigenetik ini, kalau kita mempunyai pengetahuan yang cukup, maka itu sebetulnya adalah pemenangnya, ya, karena kita tidak perlu merubah susunan nukleotida dari sebuah gen. Nah, ini saya coba elaborasikan dengan materi epigenetik yang tersedia di internet, ya, dan saya sudah review cukup bagus, ya. Jadi di sini malah ekstrim sekali, ya, mengatakan bahwa epigenetik itu apa? Epigenetik itu adalah sesuatu yang terkait dengan makanan orang tua kita. Nah, bahkan di situ ditulis you are what your mother ate. Kamu itu adalah produk dari apa yang dimakan oleh ibu kamu. Ya. Nah, itu ada, saya juga memberikan link video terkait penjelasan tadi. Nah, sebetulnya filosofinya apa sih? Ya, jadi gini, sebelum kita membahas tentang epigenetik, kita perlu refresh kembali pengetahuan kita tentang material genetik. Dalam hal ini adalah DNA. Tentu setiap organisme seperti dalam gambar ini memiliki sel, memiliki jaringan, ya, organ, jaringan, kemudian sel. Dan di dalam sel ini kemudian ada material genetik yang disebut dengan DNA, dan dia terdiri dari beberapa kromosom. Kromosom itu kalau kita unwind gitu, ya, kalau panjangkan gitu, itu nanti akan sangat jelas struktur double helix yang kemudian muncul sekuen atau urutan DNA yang hanya terdiri dari 4 huruf saja, yaitu apa? A, T, G, C. Nah, DNA ini seperti yang sudah saya sampaikan, itu nanti akan ditranskripsi menjadi RNA dan akan ditranslasi menjadi protein. Dan kadangkala DNA itu mengalami mutasi, kemudian error dalam replikasi dan sebagainya, yang kemudian berakibat pada ekspresi RNA yang berubah, ya, dan juga akan merubah protein juga. Nah, ini yang dimaksud dengan perubahan dari material genetik yang berubah DNA sampai ke protein, ya. Apa yang berubah di DNA akan membawa dampak ke RNA dan akan membawa dampak ke protein, ya. Nah, satu hal yang perlu kita pastikan yaitu bahwa tiap sel yang ada dalam tubuh kita itu memiliki material genetik yang sama. Tapi pertanyaannya, kenapa kemudian berubah menjadi organ yang berbeda, ya enggak? Kita itu disusun oleh lebih dari 200 jenis sel. Namun, walaupun bentuknya macam-macam tipenya, tapi sebetulnya memiliki material DNA yang sama. Nah, tapi kenapa bisa berbeda, ya? Ada tangan, ada otak, ada jantung, dan sebagainya. Kenapa bisa berubah? Kenapa bisa berbeda? Itu terjadi karena apa? Epigenetik, yaitu ketika ekspresi gen di dalam sel itu bisa di on off-kan. Nah, jadi kalau kita bicara epigenetik, maka kita juga harus bicara mengenai penanda epigenetik atau epigenetic mark, yaitu karena dengan epigenetic mark ini maka kita bisa secara utuh menonaktifkan ekspresi dari RNA dan juga protein. Gampangnya, ya, epigenetic mark itu seperti kita menganalogikan dengan barcoding, ya. Jika kita punya penanda epigenetik dari sebuah gen, maka itu akan menentukan apakah gen itu akan terekspresi atau tidak, kapan terekspresi, dan berapa banyaknya. Sehingga akan muncul, ya, organ-organ yang berbeda, liver, kulit, kemudian otot, ya. Itu kenapa berbeda, ya, tadi karena faktor epigenetic mark, ya. Epigenetic mark menentukan sel untuk berkembang menjadi liver, berkembang menjadi kulit, berkembang menjadi otot. Nah, ada 2 tipe penanda epigenetik yang dominan, yaitu pada level DNA, yaitu ada proses kimikalia yang disebut dengan metilasi. Metilasi ini adalah ada gugus metil yang kemudian bergabung dengan
urutan DNA sebelum coding region, dan itu nanti akan menentukan ketika termetilasi, yaitu gugus metil ini kemudian nyambung dengan DNA sekuen, maka ekspresinya akan menjadi off atau tidak terekspresi. Atau ya, penanda epigenetik itu berupa protein, di mana ketika itu ada protein terutama histon ya, karena DNA itu kan dibungkus oleh histon. Kalau histonnya itu tidak unwind atau tidak diurai, tidak terurai, maka tentu puntai DNA-nya menjadi tidak bisa diakses oleh beberapa enzim yang seharusnya merubahnya menjadi RNA kemudian menjadi protein gitu loh. Cukup jelas ya. Jadi ada dua proses epigenetik, penanda epigenetik. Satu yaitu dengan adanya metilasi, yaitu gugus metil yang kemudian nempel di DNA sequence sehingga kemudian gennya menjadi off, atau epigenetic mark yang terletak pada protein atau histon ya. Kalau bayangin histon, dia sebetulnya pembungkus DNA, dan pembungkus ini nggak mau buka gitu loh, sehingga tentu untainya tidak bisa kemudian dikenali oleh enzim-enzim yang kemudian akan melakukan transkripsi dan translasi. Nah, ini proses metilasi ya, proses metilasi, kemudian ini juga proses yang terjadi di level histone ya. Ini kalau misalkan dia histonnya itu mau membuka, kemudian normalnya tanpa ada gugus metil maka akan muncul mRNA, protein dan sebagainya. Tapi kalau termetilasi tentu tidak bisa ya. Nah, sebetulnya epigenetik itu untuk apa sih? Ya, kenapa harus ada epigenetik? Karena selama ini kan kita concern ya kalau ekspresi itu ya ditentukan oleh gen, atau yang disebut dalam, kalau kita ngomong sequence DNA berarti coding region. Coding region ini yang paling penting, tapi ternyata sekarang tidak. Ada bagian dari selain coding region, ya, umumnya biasanya kita asumsikan sebelum coding region yang sangat penting, dan itu menentukan ekspresi dari coding regionnya itu. Ya, misalkan saya punya ballpoint ini ya, ini misalkan coding region ya. Nah ini non coding region ini biasanya sangat penting untuk menentukan ekspresi dari coding region ini ya. Jadi kalau kita asumsikan ya, dan ini disebut dengan epigenetic mark ya. Jadi epigenetic mark itu seperti kalau misalkan ini kita asumsikan coding region itu adalah alfabet, maka epigenetic mark itu seperti bagaimana cara kita membunyikan alfabet. Atau kalau ini dianggap sebagai buku, maka ini adalah penandanya. Nah, ini beberapa aspek yang lebih teknis ya. Jadi epigenetik itu sebetulnya studi yang terkait pewarisan sifat ya, oleh sebuah mekanisme yang tidak terkait dengan sekuen DNA. Jadi kita tidak sama sekali kita tidak menyentuh area DNA ya. Karena tadi faktornya adalah eksternal, di luar sekuen DNA. Maka kita menyebutnya epigenetik karena epi adalah sesuatu yang di atas, di luar dari genetik, dari material genetik itu sendiri ya. Gampangnya kita perlu menanyakan kembali ya tentang epigenetik itu, bagaimana kemudian ketika tiap sel itu mempunyai sekuen urutan DNA yang sama, kok outcome-nya berbeda? Karena apa? Ya itu tadi ya, epigenetik. Nah, detailnya epigenetik itu adalah sebuah proses yang menyebabkan perubahan aktivitas dari gen ya. Kalau misalkan ini adalah coding region atau gen ya, ini tuh bisa berubah tanpa merubah urutan dari gen ini ya. Kenapa? Hanya terjadi karena proses epigenetik ya, yang tadi terjadi karena apa? Karena faktor metilasi dan protein ya. Dan perubahan di epigenetik ini kemudian merubah ekspresi dari aktivitas gen, dan ini bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Nah, apa yang kemudian faktor yang mempengaruhi epigenetik ini? Nah, satu karena pengaruh perilaku ya. Yang kedua boleh jadi karena pengaruh lingkungan. Perilaku ini contohnya yaitu ketika yang gambar yang di awal tadi, yaitu ketika atau gambar yang berikutnya nanti ya saya akan sampaikan, yaitu ketika ibu dari tikus ya, seekor tikus itu sering
kalau kita bahasanya menyayangi ya, mengelus-elus gitu ya. Tapi kalau hewan itu kan dia menjilati ya, itu sama seperti kalau manusia mungkin dielus-elus, itu nanti akan mengurangi, ternyata itu akan mengurangi proses metilasi DNA pada anaknya ya. Dan itu akan berakibat positif ya. Anak yang sering dijilati, anak tikus ya sering dijilati ibunya dengan yang sama sekali tidak pernah dijilati, tidak pernah dikasih kasih sayang, itu ternyata berbeda. Perbedaannya itu adalah mempengaruhi proses metilasi. Yang sering disayang itu nanti mengurangi proses metilasi DNA. Artinya gen-gennya tadi akan terekspresi dengan baik. Nah, selain faktor perilaku, itu juga terjadi karena faktor lingkungan. Misalkan karena ada sinar ultraviolet dan sebagainya, atau mungkin beberapa hal yang sifatnya adalah eksternal ya. Nah, itu tadi ya pengertian dasar. Kemudian kita juga perlu tahu modifikasi epigenetik itu ada berapa sih sebetulnya. Nah, sebetulnya ada 3. Tadi yang saya sebutkan adalah terkait metilasi DNA. Berarti dia terjadi di daerah sekuen DNA ya, yaitu lewat proses yang disebut dengan metilasi DNA. Nah, level yang lain adalah di level proteinnya, yaitu di level histone, yaitu histonnya tidak membuka sehingga untai DNA-nya itu tidak bisa diakses untuk melakukan proses transkripsi dan translasi. Pun bisa terjadi di level micro RNA. Ini mirip dengan gene silencing. Jadi ada 3 level ya. Satu di level DNA, yaitu dengan proses metilasi DNA. Ya. Metilasi DNA itu maksudnya adalah ada gugus metil yang nempel di nukleotida C, sitosin. Ya. Kemudian histone itu tadi sudah saya jelaskan, kemudian juga microRNA mirip dengan gene silencing. Nah, ini ada beberapa hal detail, nanti bisa dibaca ya. Nah, gampangnya itu seperti ini. Bagaimana sih pertanyaannya ya? Bagaimana metilasi DNA itu mempengaruhi ekspresi dari gen? Seperti ini yang saya jelaskan dengan polpen ini sebetulnya mirip dengan gambar ini. Bayangkan saja di urutan sebuah nukleotida itu ada bagian yang disebut dengan gen atau coding region. Sebelumnya juga ada urutan DNA yang disebut dengan promoter. Ya. Jika promoter ini dan promoter ini memiliki transcription factor ya, dan jika transcription factor ini termetilasi ya menjadi hitam seperti ini, maka tidak akan ada proses transkripsi di sini. Tapi kalau tidak termetilasi, yaitu tetap menjadi putih seperti ini, maka ekspresi gen akan tetap berjalan dengan baik. Nah, itulah di mana sebetulnya epigenetik itu letaknya di sini. Ya. Ini sebetulnya yang gampangnya yaitu proses metilasi. Karena sebetulnya kita punya yang histone dan microRNA. Nah, di sini kita juga perlu memahami bahwa yang saya jelaskan di awal, ya beberapa tipe diet atau tipe makan itu juga mempengaruhi metilasi DNA. Misalkan dengan penambahan tadi vitamin, folat, kemudian juga itu juga nanti akan mempengaruhi DNMT yaitu DNA methyl transferase ya. Saya akan langsung ke berikutnya yaitu DNMT itu DNA methyl transferase yaitu berfungsi untuk membawa gugus metil pada posisi C5 yaitu di sitosin ya. Ada beberapa macam DNMT tapi intinya proses tadi yang saya jelaskan sebelumnya itu tadi yaitu bahwa pola makan itu bisa mempengaruhi DNA metilasi DNA dengan mempengaruhi DMMT-nya yaitu DNA methyl transferase yaitu substrat yang membawa gugus metil. Mekanisme detailnya seperti ini, silahkan nanti dicermati ya bagaimana DNA methyl transferase membawa namanya gugus metil kemudian nempel di C5 sitosin pada transkripsi promoter gitu ya sehingga kemudian akhirnya termetilasi. Nah, sebetulnya bagaimana sih epigenetik itu mempengaruhi kita? Ya, pertama tadi ini sangat jelas ya dengan adanya epigenetik maka akan mempengaruhi pembentukan organ yang berbeda. Atau tadi ya anaknya bisa jadi berbeda dari ibunya ketika ibunya beri makanan yang berbeda. Atau tadi ya bayi kembar yang nampaknya sama ya, tetapi kalau ditumbuh kembangkan di lingkungan yang berbeda, maka hasilnya akan berbeda ketika dewasa. Ya, misalkan satu
ditumbuh kembangkan di daerah European di sebelah utara, satunya agak daerah tropis. Maka kemudian mereka akan pada waktu dewasa akan memiliki mungkin perilaku atau mungkin memiliki ketahanan terhadap penyakit tertentu yang berbeda. Karena apa? Karena jenis makannya yang selama ini dikonsumsi juga berbeda. Nah, nanti kita akan bahas masalah nature and nurture. Mungkin lebih jelasnya di sini ya. Ini yang saya tadi sebut proses leaking atau leaking itu grooming. Grooming itu apa namanya, tikus yang menjilati anaknya ya. Jadi di sini sangat jelas sekali ya. Ini juga disampaikan oleh salah satu peneliti dari McGill University ya, bahwa ketika ibunya itu banyak melakukan leaking atau menjilati anaknya, maka ini akan menurunkan epigenetic silencing, sehingga mereka akan tumbuh menjadi tikus yang relatif normal, sehat, tidak stres. Tapi kalau tidak pernah dijilati, maka akan meningkatkan epigenetic silencing, entah itu lewat DNA metilase dan sebagainya. Dan ini sebetulnya juga baru diketahui itu ternyata terkait dengan adanya serotonin ya. Jadi kalau ibunya melakukan aktivitas leaking, maka sebetulnya itu akan memberikan efek adanya serotonin yang terlepas di anaknya, yang akan pengaruhi otak di anaknya, yang itu tentu saja kemudian berlanjut ke proses transkripsi, yaitu menyalakan turn on the gene that inhibits stress response ya. Ini berarti penting sekali ya, penting sekali untuk kita ketahui, itu ternyata kasih sayang ibu pada anak itu akan membuat anaknya itu memiliki kadar serotonin yang lebih banyak dan mempengaruhi otak, dan akan ada reseptor yang mengirimkan protein yang disebut dengan transcription factor ya, untuk menyalakan gen-gen yang menghambat respon terhadap stres, sehingga akhirnya dia akan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tenang, tidak mudah stres dan sebagainya ya. Jadi ini penting sekali ini. Nah, dan berbicara epigenetik sekarang udah luar biasa ya, sudah ada Epigenome Project ya. Ada berapa puluhan ribu gen yang diidentifikasi epigenetiknya. Nanti bisa diperdalam ya. Nah, sekarang kita jadi tanya dong, kita tadi ngomong epigenetik contoh-contohnya lebih ke manusia, di serangga gimana ya? Bisa di serangga, bisa di mungkin bakteri, virus dan sebagainya. Apakah mereka juga punya kondisi-kondisi epigenetik? Nah, ternyata juga sudah ada ya. Silahkan, ini saya sengaja memberikan satu judul epigenetik in insect ya. Jadi silahkan di browsing, dicari artikelnya dan bisa menjadi bacaan yang menarik ya. Intinya adalah yang akan menjadi poin khususnya di sini, yang poin kedua ini ya. Jadi kemampuan serangga untuk mengembangkan fenotip-fenotip yang berbeda sesuai dengan lingkungannya itu tergantung dari informasi epigenetiknya yang dimiliki oleh si serangga itu. Maka kemudian sangat mungkin ya, seperti yang contoh standar yang saya sering ulang-ulang, misalkan serangga di wilayah barat itu mungkin disemprot pestisida 1 kali langsung mati, tapi di sebelah timur ya, di daerah timur misalkan itu disemprot sampai 5 kali pun tidak mati. Itu karena apa? Karena ada informasi epigenetik yang berbeda yang mempengaruhi fenotipnya ya, sehingga kemudian mempengaruhi bagaimana respon dia terhadap pestisida. Secara singkat ya, kalau kita pengen review lagi, epigenetik itu adalah sebuah studi tentang perubahan aktivitas gen yang bisa diturunkan, tetapi tidak merubah dari kode genetiknya, tidak merubah susunan nukleotida. Ya, kalau kemarin saya pernah bicara tentang mutasi, itu kan ada yang insersi, ada yang substitusi gitu ya, sehingga terjadi frame shift gitu ya, dan sebagainya. Itu memang merubah juga, tetapi ini tidak perlu ada mutasi. Urutan DNA-nya masih persis sama, tapi dia bisa berubah ekspresinya karena tadi epigenetik ya. Dan kita juga perlu mengetahui ada epigenetic mark, penanda epigenetik yang membuat gennya menjadi on off
Dan yang paling penting penanda epigenetik ada dua, yaitu yang sifatnya chemical, yaitu contohnya adalah metilasi DNA ya, yang nempel pada gugus C nomor 5, kemudian juga di level protein histone ya. Dan kita juga memahami bahwa melalui penanda epigenetik ini, maka faktor-faktor lingkungan seperti makanan, stres, nutrisi, itu semua bisa merubah ekspresi gen yang bisa diturunkan ke generasi berikutnya. Mungkin itu saja ya, mungkin ringkasan singkat tentang bagaimana epigenetik itu mempengaruhi ekspresi gen ya, sehingga kita bisa melihat kadang kembar tetapi mereka punya kemampuan yang berbeda seperti itu ya. Di bidang kita perlindungan tanaman jelas sekali ya, dan ini akan menjadi sumber variasi baru ya. Jadi kalau kita bilang variasi itu tidak hanya yang sifat fenotip tapi juga di level molekuler kan ada variasi, dan itu penyebabnya salah satunya adalah adanya epigenetic information, epigenetic map. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.